yun, sir. Lahat naman ng bagay nagagawa ng paraan. Sorry, kanina ko pa gusto mag-semi. Mag-explain ako. Punyeta! Dua orang lawan jenis yang saling tertarik dan mereka memilih untuk mengorbankan hubungan sebelumnya karena hasrat yang bergelora. Bagaimana kisah di antara mereka selanjutnya? Matutuwa din sila. Film ini berjudul Cheaters dan masih dirilis di bulan ini pada tahun 2024. Mau tahu alur cerita film selanjutnya? Tetap standby ya bersama Ngadonging Film. Mga ganitong moment lang ang meron ako. Film pun dimulai. Terlihat di sebuah resort pria yang bernama Juna lagi sibuk menghubungi seseorang. Sementara itu, ada wanita cantik yang bernama April yang akan bertemu dengan kliennya di resort tersebut. April pun mulai menemui klien tersebut untuk membahas proyek sebuah villa di negara Prancis. April pun menggoda pria itu dengan rayuannya. Akan tetapi pria itu malah merasa risih karena April bukanlah tipenya. Karena merasa tidak sopan atas kelakuan April, pria itu akan melaporkan pada bosnya April dan pria itu memilih pergi meninggalkan April. Sir! Pada malam harinya, Juna pergi mengunjungi sebuah resort dan di sana April pun mengunjungi resort yang sama dengan Juna. Saat itu, April terlihat lagi menelpon Mark. Mark adalah pacarnya April, sekaligus bosnya. Ternyata Mark adalah anak dari pemilik perusahaan itu. Saat itu Mark kecewa dengan kelakuan April yang membuat kliennya mengadukan kelakuan April pada ayahnya. April pun menjelaskan pada Mark kalau dirinya melakukan itu agar cepat dapat mengikat klien. Mark pun tidak menyalahkan semuanya pada April. Tetapi Mark meminta agar April untuk bisa melihat siapa yang diajak bekerja sama dengannya. April yang kesal pada Mark akhirnya mengakhiri pembicaraan mereka. Kemudian April pun memesan makanan. Tetapi Juna lah yang melayaninya dan Juna mengajak April berkenalan. April pun menceritakan kalau dirinya habis menemui acara dan ia mampir ke resort ini. Meski baru kenalan, terlihat hubungan mereka seakan makin akrab. Juna pun tak ragu menyuapin April sebuah makanan. Isa pa? Sing na ako. Setelah itu, April memutuskan untuk pergi dan Juna meminta pada karyawan resto agar tagihan makanannya masuk pada dirinya. Mereka berdua pun melanjutkan obrolannya di pinggir kolam. Dan April sudah tak canggung lagi dengan Juna. Juna pun menceritakan kalau dirinya mempunyai seorang pacar bernama Mai. Orang tua Mai lah yang memiliki resort yang dimana ia bekerja sebagai chef di sana. Tiba-tiba, April membuka bajunya dan ia mengajak Juna untuk ikut berenang bersamanya. Dan di kolam itulah mereka melanjutkan permainan berikutnya. Keesokan harinya, Juna mencoba memberikan kejutan pada pacarnya Mai. Di sana Juna memberikan sebuah cincin dan Juna mengajak Mai melanjutkan hubungan yang lebih serius. Open your eyes. Tak disangka, Mai membawa sebuah cincin pemberian dari ayahnya. Menurutnya, cincin itu ayah berikan pada ibunya di saat hari tunangan mereka. Juna menyadari kalau cincin itu lebih bagus daripada yang diberikan pada Mai. And Mereka pun melanjutkan untuk bermain futsal bersama. Entah mengapa, Juna terbayang dengan cincin itu hingga ia melampiaskannya saat bermain futsal. Tentunya, Mai merasa tidak nyaman dengan kelakuan Juna. Dan di malam itu mereka pun berdebat. Juna merasa kalau dirinya disepelekan karena
Mei menginginkan lamaran yang mewah, seperti saat ayahnya melamar ibunya. Di tempat yang berbeda, April menemui Mark di kantornya. Mark pun membahas proyek yang akan dikerjakan. Namun, April malah meminta jatah di malam itu. Mereka pun langsung tancap gas di kantor. Namun sial, belum selesai permainannya, mereka keburu kepergok oleh satpam kantor. Mark marah karena April tidak tahu tempat di mana ia mengajak bermain futsal. Sebagai permintaan maafnya, April mengajak Mark untuk makan. Akan tetapi, ajakan April ditolak karena Mark masih mempunyai pekerjaan yang belum selesai. Karena kesal, akhirnya April menghubungi Juna. Kebetulan Juna masih berada di restoran, meski restoran sudah tutup. Juna pun mempersilahkan April kalau mau menemuinya di resto. April pun benar-benar menghampiri Juna, dan April menanyakan siapa pemilik restoran ini. Juna pun menjelaskan kalau restoran ini milik keluarga Mei, dan ia hanya dipercaya sebagai chef. Masyado daw exotic, sabi ni May. Kemudian, Juna memberikan makanan spesial buat April, dan ia pun mulai merayu. Bisa ditebak, akhirnya mereka pun menjelajah ke angkasa bersama. Dito meron din. Beberapa hari kemudian, ayahnya Mark datang ke kantornya, dan ia menjelaskan pada Mark kalau proyek ini akan diambil alih oleh orang lain. Tentunya Mark mempertanyakan kenapa proyek itu diambil alih. Sang ayah hanya mengatakan kalau pemilik saham terbesar memilih kontraktor sendiri dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu ayahnya Mark meninggalkan kantor. Mendengar penjelasan dari ayahnya, Mark menyalahkan April, dan mungkin ini disebabkan oleh April yang sembrono saat bertemu dengan klien. Terjadilah perdebatan di antara mereka. Karena kesal dituduh oleh si Mark, akhirnya April meninggalkan Mark. Saan ka pupunta? April pun menemui Juna, dan ia menceritakan semuanya pada Juna. Juna memberikan solusi agar April pindah kerja, dan masih banyak perusahaan lain yang mau menerima April. Hindi lang sila architecture firm dito sa Sementara Pilipinas. itu, Mei mengunjungi restorannya, dan ia pun mengecek ketersediaan stok makanan di restoran miliknya. Namun, asisten koki mengatakan kalau stok daging dan sayur sudah habis. Ia juga telah melaporkan itu pada Chef Juna. Namun, Chef Juna belum mengadakan stok baru. Mendengar itu, Mei mulai curiga, dan ia memeriksa CCTV dapur yang rusak. Mei pun meminta untuk melihat CCTV yang ada di restorannya. Alhasil, Juna tertangkap basah sedang bermain futsal bersama April. Melihat kenyataan itu, Mei marah dan ia berniat untuk bertemu dengan Juna. Juna pun langsung mendapatkan tamparan dari Mei. Tentunya Juna kaget menerima perlakuan kasar dari Mei. Mei pun menjelaskan kalau dirinya telah mengetahui kalau Juna berselingkuh. Mei mengetahui itu dari CCTV yang berada di restoran miliknya. Mei dan Juna pun akhirnya memilih untuk berpisah. Memang sudah jodohnya dari perselingkuhan. Akhirnya Juna dan April pun bersatu. Dan film pun berakhir. Bye-bye.